Isu Gibran Rakabuming Raka bergabung ke partai politik sudah muncul sejak didapuk mendampingi Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpres 2024. Pada April 2024, kabar mengenai bakal bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Golkar perlahan-lahan tersingkap. Ketua Umum Partai Golkar waktu itu Airlangga Hartarto mengklaim Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga partai berlambang pohon beringin tersebut. Seorang politikus Golkar pada masa kepengurusan Airlangga menuturkan, upaya Golkar untuk menggait Gibran sebetulnya telah lama direncanakan, bahkan sebelum berlangsungnya perhelatan Pilpres 2024. Saat itu, kata dia, terjadi tarik ulur di lingkup internal Koalisi Indonesia Maju, ihwal figur yang bakal didapuk sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Nama Gibran menurut sumber ini dipilih sebagai upaya untuk menetralkan kondisi internal koalisi. Menurut sumber ini, posisi Gibran memang bukan kader partai di koalisi, melainkan sebagai putra sulung Jokowi yang bisa menjadi daya tarik dalam pertarungan Pilpres. Namun rencana memasukkan Gibran sebagai kader gagal karena ia memilih urusan Pilpres rampung lebih dahulu. Adapun narasumber lain di lingkup internal koalisi pendukung Prabowo Gibran menyebutkan, upaya menjadikan Gibran sebagai kader Partai Golkar merupakan strategi orang-orang dekat Jokowi. Menurut sumber ini, jika PDIP benar-benar menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, hal tersebut akan menimbulkan risiko bagi Gibran yang tidak memiliki partai sebagai backing politik di pemerintahan. Jokowi dan Gibran sejatinya merupakan kader PDIP. Namun Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan Gibran dan Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP. Pernyataan tersebut merupakan pangkal dari merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP ketika Jokowi berkukuh mendorong pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024. Laporan majalah Tempo edisi 7 hingga 12 Oktober 2024 dengan judul Cawe-Cawe Sampai Akhir menyebutkan, masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal berisiko terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden. Kerentanan tersebut muncul karena Gibran tak masuk partai politik manapun. Pada saat yang sama, ramai dijagat media sosial soal akun Fufu Fafa di Kaskus yang menyerang Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kala itu, Prabowo menjadi rival Jokowi dalam kontestasi tersebut. Nama Gibran disebut-sebut terseret dalam persoalan unggahan akun itu. Tempo sudah meminta konfirmasi dan tanggapan Gibran ihwal isu bakal bergabungnya dia dengan Partai Golkar selesai pelantikan. Namun hingga berita ini naik, Gibran belum menjawab pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Dihubungi secara terpisah, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, pada prinsipnya, Golkar adalah partai yang terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung serta mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. Golkar, kata dia, turut senang dan mempersilahkan Gibran menjadi bagian dari Partai Beringin. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, bergabung dengan partai politik menjadi pilihan terbaik bagi Gibran untuk melanggengkan dan menguatkan karir politiknya. Menurut dia, Gibran memiliki daya tarik politik saat didapuk menjadi pendamping Prabowo. Namun lengsernya Jokowi dari kursi presiden akan berpengaruh terhadap daya tawar politik Gibran di kemudian hari. Untuk menguatkan daya tawar politik setelah Presiden Jokowi lengser, Agung menilai Gibran harus bergabung dengan partai politik yang memiliki tingkat dan basis elektoral tinggi, misalnya Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat atau Nasdem. Dari sejumlah partai itu, Agung menyebut Golkar sebagai partai yang paling ideal bagi Gibran untuk menjadi destinasi karir politiknya. Peneliti politik dari Populi Center Usep Saiful Ahyar mengatakan hal senada. Usep mengatakan posisi Gibran cenderung beresiko apabila tidak bergabung dengan partai politik di tengah persoalan yang menyeret namanya belakangan ini, misalnya mengenai akun Fufu Fafa dan peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan.